Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak ibu soleh dan soleha. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, hari ini Ibu akan menceritakan sedikit tentang kisah Zubair bin Awam. Karena anak-anak ibu sudah naik kelas 2 dan duduk di kelas 2 Az-Zubair. Jadi anak-anak ibu harus tahu kisah tentang Az-Zubair. Zubair ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zubair ini lahir pada tahun 594 Masehi di kota Mekah. Ibunda Zubair bernama Safiyah binti Abdul Muthalib, dan ibunda Zubair merupakan bibinya dari Rasulullah SAW. Zubair termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dan mengakui keimanannya kepada Rasulullah SAW. Ketika ia masuk Islam, umurnya baru menginjak 8 tahun. Suatu kenikmatan yang tiada berbanding karena Allah telah menganugerahkan cahaya iman ke hatinya dalam usia yang masih belia. Sejak dirinya mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, cobaan pun datang bertubi-tubi menghantam Zubair bin Awam. Cobaan pertama datang dari salah satu pamannya yang bernama Naufal bin Khuwailid. Pamannya sangat marah mengetahui bahwa Zubair telah masuk Islam, sehingga tubuh Zubair digulung dalam sebuah tikar dan dimasukkan dalam api yang sangat panas. Asap pekat pun membumbung menyelubungi tubuh Zubair yang terikat dalam gulungan tikar. Nafas Zubair terasa sesak, rasanya ajalnya sudah semakin dekat. Ketika itulah keimanan hati Zubair memberikan kekuatan. Dengan suara yang keras, Zubair berteriak, "Demi Allah, sungguh aku tidak akan kembali kepada kekufuran untuk selama-lamanya." Tiba-tiba, asap menyelubungi tubuhnya dan membuat nafasnya terasa sesak, berubah menjadi sebuah naungan yang menyelimuti. Selamatlah Zubair bin Awam dari siksaan pamannya itu. Zubair ini juga memiliki keistimewaan lainnya. Ia turut serta dalam 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama ke kota Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kemudian hijrah kedua ke kota Madinah dan mendapat anugerah putra. Putra pertama diberi nama Abdullah dan putra kedua Zubair beri nama Mus'ab radhiyallahu anhuma. Orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah adalah Zubair bin Awam. Pada suatu hari di hari perang Badar, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Siapa yang akan memerangi orang-orang kafir?" Zubair menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Siapa yang akan memerangi orang-orang kafir?" Zubair kembali menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah sangat senang. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki teman-teman setia, dan teman setia saya adalah Zubair bin Awam." Malaikat Jibril tampil dengan fisik Zubair pada hari perang Badar. Kemudian Zubair menggunakan
mengenakan mantel warna kuning di hari perang Badar itu. Lalu malaikat Jibril turun dan menyerupai Zubair. Di hari perang Badar, Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan. Lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Perangilah mereka, wahai Zubair." Lalu orang itu menjawab, "Aku bukan Zubair." Akhirnya Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 tahun. Zubair dibunuh oleh seorang yang bernama Amru bin Jurmus ketika Zubair sedang melaksanakan sholat. Wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, "Nerakalah bagi pembunuh putra Safiyah ini." Ali sangat marah kepada pembunuh Zubair ini. Saat pedang Zubair dibawakan ke hadapan Ali, Ali pun menciumi pedang Zubair sambil berurai air mata Ali. Lalu Ali berkata lagi, "Demi Allah, pedang yang membuat pemilikinya mulia dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah sebagai sahabat setianya Rasulullah SAW." Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair. "Sungguh aku berharap bahwa aku dan Zubair termasuk orang-orang yang difirmankan Allah, yaitu dalam surah Al-Hijr ayat 47, yang artinya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan." Ali menatap kubur Zubair sambil mengatakan, "Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, Zubair akan berjalan nanti di surganya Allah." Masya Allah. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan merahmatimu, wahai hawari Rasulullah SAW, dan menempatkanmu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Baiklah anak-anak ibu, mungkin hanya ini yang dapat ibu kisahkan dari kisah Zubair bin Awam. Semoga anak-anak ibu suatu saat nanti menjadi pembela agamanya Allah seperti Zubair bin Awam. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.